Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti seluruh pembelajaran kita. Baik, hari ini Bapak akan memberikan materi pendidikan budaya Melayu Riau kelas 6 SD. Materi ekologi biologis alam Riau, terutama yaitu flora dan fauna. Pengertian flora dan fauna. Flora adalah alam tumbuhan atau khazanah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sedangkan fauna adalah alam hewan atau khazanah berbagai jenis hewan. Dalam budaya Melayu, flora dan fauna berhabitat pada kawasan yang disebut dengan hutan tanah. Kawasan hutan tanah adalah wilayah adat yang dimiliki secara bersama-sama oleh warga komunal, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Orang Melayu membangun hubungan yang harmonis dengan flora dan fauna dalam relasi-relasi yang saling berhubungan. Flora dan fauna diposisikan pada tempat yang patut sehingga dihormati dan dilindungi. Ada 4 bentuk pengabdian keberadaan flora dan fauna dalam berbagai khazanah budaya Melayu, yaitu lirik dan lari pada pantun, mantra, nyanyian pengantar tidur, dan syair. Narasi dalam cerita rakyat, pantang larang, ungkapan, pepatah, petitih, dan hukum adat. Hiasan pada rumah, keris, perahu, teknologi tradisional, peralatan musik, dan kapal. Motif pada tenun, anyaman, dan ukiran. Berikut contoh pengabdian flora dan fauna dalam pantun. Sirih ade di dalam puan, tapak berukir berlapis-lapis. Sirih tuan dah kami makan, pinangi lemah, sirihnya manis. Tepak berukir kayu cendana, dalam berulang bertali rami. Tepak tuan dah kami periksa, coba pula tengok tepak kami. Adat menyuluh sarang lebah, kalau berisi tidak bersabang. Adat penuh tidak berlimpah, kalau berisi tidaklah kurang. Contoh syair ikan terubuk dalam merangkum berbagai jenis ikan di alam Melayu. Kehendak Allah hamba suratkan, jahat dan baik hamba pohonkan. Hendak mengarang syair ikan, terubuk namanya disyairkan. Tersebut nama si ikan terubuk. Tubuhnya tipis, badannya gemuk. Di laut Tanjung Jati tepat duduk. Gilanya puyuh-puyuh di dalam lubuk. Ada pada suatu masa, terubuk sepak sedang senang sentosa. Datang pendendang ikan kelasa, mendapat terubuk ikan berbangsa. Berikut jenis-jenis flora yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu. Sirih digunakan dalam tradisi makan sirih, perubatan tradisional, peralatan penting dalam ritual dan upacara. Sirih bersama pinang juga digunakan sebagai alas kata dalam bertutur kata. Misalnya sekapur sirih, seulas pinang, sirih pinang, sirih cerano. Pada tradisi makan sirih, daun sirih merupakan bahan utama beradat bersama pinang, gambir, dan kapur. Perlengkapan ini diletakkan di dalam tepak sirih, cerano, atau puan dan dihulurkan kepada orang yang hendak makan sirih. Menghulurkan tepak sirih biasanya dilakukan sebelum memulai perbicaraan dalam suatu majelis. Kedua adalah pinang. Dalam budaya Melayu, pinang menggambarkan kejujuran, budi pekerti, zuriat yang baik, dan berderajat tinggi. Makna pinang juga disandingkan dengan meminang dalam tradisi pernikahan Melayu. Pinang mengandung makna kata dan simbol-simbol khusus yang sering dipadankan dengan ungkapan-ungkapan. Misalnya, umur baru setahun jago, darah baru setumpuk pinang. Buah akar serta daun sebagai bahan obat tradisional Melayu. Buah pinang juga digunakan untuk bahan pewarna kain.
untuk mendapatkan warna merah. Selanjutnya adalah meranti yang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan jalur, perahu, kerangka dan dinding kapal, rumah ataupun dijadikan sebagai papan. Berikut ini juga ada fauna yang endemik atau ada di Melayu, Riau. Serindit Melayu memiliki peranan penting dalam kebudayaan Melayu. Warna bulunya dijadikan sebagai warna khas Melayu, yaitu hijau, kuning, dan merah. Burung ini juga sering dijadikan sebagai lambang kebijaksanaan, sehingga sering digunakan sebagai bulu pada keris Melayu. Selanjutnya yang kedua itu kancil. Sering dijadikan sebagai tokoh dalam cerita-cerita rakyat Melayu. Digambarkan sebagai hewan yang cerdik, pintar, dan lincah. Beberapa cerita rakyat yang mengisahkan tentang kancil antara lain kancil dan harimau, kancil dan perlobangan, kancil dan anjing, kancil dan gajah, kancil dan buaya, dan kancil dengan lintang. Selanjutnya yaitu fauna selanjutnya adalah enggang. Enggang dianggap sebagai simbol kesetiaan bagi sebagian orang Melayu. Burung ini setia menjaga anak dan istrinya pada masa mengeram dan menetas. Istri dan anak enggang akan berdiam di dalam sarang mereka. Ayah enggang akan selalu datang mengantarkan makanan. Dalam peribahasa, enggang selalu digambarkan sebagai sesuatu yang besar dan sulit. Misal dalam pepatah makanan enggang dimakan pipit, yang bermakna melakukan sesuatu tidak sepadan dengan kesanggupan. Manfaat flora dan fauna. Makanan jenis flora yang dijadikan bahan makanan seperti padi, sagu, umbi-umbian, dan buah-buahan. Sebagai perobatan, tumbuhan obat yang sering digunakan sebagai obat misalnya sirih, jerangau, setawar, sedingin, dan kunyit. Selanjutnya bangunan, jenis kayu yang digunakan seperti ulin, meranti. Selanjutnya peralatan musik, dimanfaatkan untuk membuat berbagai alat musik seperti gendang, gambus, seruling, beduk, tabuh, dan ketuk-ketuk. Jenis kayu yang digunakan adalah nangka. Terus selanjutnya adalah teknologi tradisional, dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai peralatan tradisional seperti kapal, jalur, perahu, dan lukah. Jenis flora yang sering digunakan seperti kulin, meranti, modang, rotan, dan akar-akaran. Selanjutnya, manfaat flora selanjutnya adalah komoditas berharga. Beberapa flora menghasilkan getah yang bisa diperjualbelikan seperti getah karet, getah rotan, jenang, dan getah keruny. Terus selanjutnya manfaat flora dan manfaat fauna. Sebagai bahan makanan, bahan pangan. Berbagai jenis fauna dapat dijadikan sebagai sumber pangan seperti daging, telur, dan susu. Sebagai peralatan musik, kulit hewan seperti kambing, sapi, dan kerbau digunakan sebagai membran pada peralatan lidah. Selanjutnya manfaat selanjutnya adalah membantu meringankan pekerjaan. Kerbau dan sapi digunakan untuk membantu membajak sawah. Selanjutnya adalah flora dan fauna dalam motif. Flora dan fauna sering dijadikan sebagai motif tenun, anyaman, dan ukiran. Motif-motif fauna digambarkan secara simbolik sehingga tidak dalam bentuk nyata. Motif flora dan fauna diberi dengan penamaan khas dan putih seperti kuntum tak jadi, bunga hutan, bunga kelapa, bunga tabur, bunga bakung, bunga cengkeh, bunga kangkung, pucuk rebung, daun sepotong, paku gajah, siku keluang, lebah menggantung, titik pulang.